kadipnya tuh mirip sampean kalau tadi Iya, bicara. Ini. Tapi mbak, ini mbak, kalau kadip tuh sampean naik ke lift. Apa tuh? Karena dia kan jarang-jarang ketemu gitu loh. Oh iya. Beda. Update sama nilai ya. Ya, jarang ketemu masalahnya. Tiga bulan selama kuliah kami 7 semester ya. Oh, 6 Ya, loh. 7 ini kan. Kan semester ini kuliah. Mungkin yang dari kampus kami cuma dapat dari dasar-dasarnya aja, mungkin definisi aja. Di sini kami banyak dapatnya gitu. Misalkan kan ada perawatan tanaman menghasilkan gitu. Jadi terbagi dalam beberapa item. Yaitu dari situ kami juga belajar belajar menghitung total biaya, menghitung cost price, menghitung jumlah TK, menghitung NHK, cara menghitung fisik di situ Pak. Teori di kelas aja kan gitu, perlu lapas seperti apa sih dunia kerja seperti apa. Apel enggak? Tahu Pak? Disuruh apel enggak gitu sih. Disuruh Pak. Nah, Iya. Gitu bisa kan. ngomong kan itu arahkan. Ya, kalau di sini kan kayak lebih mendalam kayak gitu Pak, pengertian dari tanaman menghasilkan itu perawatan. Emang kita nggak punya kebun sendiri. Makanya susah. Ada ya. Ada yang pelajar ibu berarti umum ya. Karena ngerawat itu emang susah ya. Kalau menghitung hasilnya cepet ya. Kalau Lida gimana? Kalau kuliah kan kalau di kampus tuh kan materinya, kalau di perusahaan kayak di perkebunan kan kegiatannya gitu, kayak praktik kerjanya gimana, banyak kan gitu praktiknya. Kita kan saya dulu mengajar dia Pak. Cuman saya itu lebih kepada sawit rakyat Pak. Menurut sekalian gimana antara pengelolaan di sawit rakyat ya yang masih itu ya kemarin kan saya pasar dulu ya dengan di perusahaan tuh kayak apa tuh sini? Masih ada satu mana? Itu Oh, stand. Kan ada standnya, ditaruh aja kamu ikut ngomong. Pak. Iya. Kalau untuk perkebunan rakyat itu kayak apa ya Pak? Kemarin saya sengaja Pak. Pas waktu kita kan nggak punya kebun, jauh di perusahaan. Sekarang kalian hari ini kebun rakyat dulu. Kenapa kalian bandingkan dengan perusahaan? Nah, gitu, coba sekarang. Kalau kita kebun rakyat mungkin lebih ke apa ya? Tuh Asal-asalan? enggak asal-asalan Pak. Itu kan Cuma cuma beli pupuk, beli pestisida gitu aja. Mungkin perhitungan biayanya tidak terlalu banyak. Nah kan kalau kita di perusahaan besar itu kan kita menentukan biaya kan dalam jumlah banyak Pak. Jadi kita harus tahu perhitungannya ini sekian gimana gitu, pembagiannya bagaimana Pak. Nah jelas hitungannya. Mau trade dengan duitnya harus jelas. ya harus jelas. Kalau meleset enggak apa ya, enggak pas itu Pak, bisa rugi. Beresiko. Iya, berisiko. Kalau perkebunan rakyat kan enggak, kalau ya udah tabur segini gitu. Ya enggak terlalu rugi.
situ Pak. Kalau menurut saya ya Pak. Perhitungan ya lebih detail atau pembukuan Pak ya. Tertib kan kalau biasa. Kalau saya lebih ke perhitungan juga sih Pak, terus sama yang tempat penaruhan pelumpahnya kan biasanya di kebun-kebun sawit pribadi kan biasanya pelumpahnya ditaruh di parit-parit. Terus kalau di perusahaan kan ada tempat untuk keuangan mati. Lebih teratur gitu. Iya. Namanya yang di milik sendiri kan mungkin dibuang di parit lah gimana. Itu malah mencegah itu penguapan. Airnya kayak hilang. Perhitungan biayanya juga sih jadi Makanya kalau dia mengetahui tenaga sebenarnya kerjanya membuang juga. itunya ya, apa pelumpahnya nggak teratur ya. Iya. Orang tuanya punya ladang tuh? Enggak Pak. Yang punya ladang siapa? Itu sebelahnya. Saya Pak. Nah, kan bisa diterapkan. Sudah belum? Oh nih, dengar dulu. Aduh. Anak unit berapa? Ini misalnya Pak Jo, ini perantauan juga. Pak. Oh, perantauan. Mungkin kalau menurut saya itu Pak bedanya perkebunan masyarakat dengan perusahaan itu bedanya perawatannya Pak. Kalau di perusahaan kan perawatannya kayak sudah dibukukan kayak gitu nah Pak. Kayak misalnya pemupukan sudah ada dosisnya. Kalau misalnya di masyarakat tuh kan kayak lebih Kira-kira. ya kira-kira terus menganalisisnya. Pengalaman. Ya, tergantung biaya. Ya, Bapaknya gitu juga. Yang penting kan hasilnya. Masuk terus. Tertib administrasi. Iya. Itu mereka mungkin itu Pak ya, poinnya ya. Kalau lainnya? Kalau menurut kan kalau kayak perguru masyarakat kan milik perorangan gue Pak. Jadi kalau kayak perhitungan dana-dana itu kan tidak ada pertanggungjawaban. Kalau di perusahaan kan pasti ada yang dipertanggungjawabkan, ada yang dibukukan gitu masing-masing. Terus kalau masalah kayak perawatan itu pasti jauh berbeda loh Pak. Kalau kayak perorangan kan luasannya kecil. Kalau kayak perusahaan kan luasannya besar banget lah. Jadi kan tenaga kerjanya juga beda, jadi perhitungannya beda, perlakuannya juga beda pasti itu. Banyak kegiatannya juga beda. Yang paling beda. Yang paling beda dari luasan yang berbeda sangat jauh, jadi tenaga kerjanya juga beda, terus kayak kegiatannya juga beda ya. Itu tuh kayak apa lah, sangat berpengaruh gitu, sangat yang membedakan gitu. Biaya per hektar satu pokok. Ketemunya di situ. Kalau menurut perorangan nggak ada NHK, kalau di perusahaan kan ada NHK masing-masing. Kalau di perusahaan Kayak pribadi piringan, kayak gawangan. dibuat gampang ya. Nggak ada STK, nggak ada fisik Pak. Nanti ketekan sendiri. Yang itu modal kerja, dengan sendiri. Ya ngitung satu cap itu untuk berapa pokok ya. Yang penting mati. Semuanya ya. Betul. Ujung ya, andalan dulu ya. Banyak sih Pak perbedaannya antara Kebun rakyat. kebun rakyat sama perusahaan. Kalau perusahaan kan banyak rencana-rencana pembiayaannya tuh sangat teratur. Terus perawatannya juga ada jadwalnya. Terus semuanya sudah direncanakan. Sedangkan di kebun rakyat itu cuman kalau ada duit dikerjakan, kalau enggak ya udah. Faktanya Intinya sebenarnya itu duit cara pada jawaban yang terakhir. Yang penting kan hasilnya. Mengalir orang bilang ya. Iya, kan udah jawabannya udah dari sana sampai sini kan. Dirangkum. Tahunya udah lalu diserap. Nyontek terselupung. Oke, sekarang kaitkan dengan pembelajaran di kampus, kira-kira menurutmu seperti apa yang perlu tambahkan atau seperti di kampus harusnya diberikan kepada mahasiswa untuk keluar mereka terjun untuk bekerja khususnya di kota. Belum kamu tadi. Ya. Oke, kalau ini misalkan untuk di kampus, lebih detail lagi sih Pak. Iya, oke. Soalnya kan kalau di kampus kan mana di Kuala kan tidak ada kayak perusahaan yang besar banget kayak di SPW sini. Jadi Musirawas SPW ada, cuma kan belum
terlalu kayak di PT Musyawarah yang grup yang ini Pak. Ini pusat. Iya, makanya kalau masalah prakteknya kami banyak kurangnya. Kayak misalkan CMS kami belum pernah praktek kayak CMS di kampus. Terus Kalibrasi. kampus Kalibrasi. ya, maksudnya tuh intinya tuh Pak belum detail banget sampai kami tuh kayak mau belajar dari awal lagi di sini sampai kami benar-benar tahu dari perawatan sampai perkebunannya. Mungkin tuh. Kampusnya pindah. Kampusnya pindah sini. Dan mudah-mudahan masih lama ada di sini 3 bulan banyak mereka dapat mudah-mudahan ya. Dan nanti ada juga untuk bagaimana pengembangannya yang pasti satu semua tergantung kembali ke pribadi masing-masing ya, person to person begitu. Jadi kalau saya pesankan sekarang teknologi berkembang. Semua bidang semua berkembang harus kalau mau bisa bersaing ya berkompetisi dengan yang lain ya itu harus betul-betul ya mandiri untuk belajar materi masalah yang saya di luar yang mereka ada di belajar di kampus ya dan itu terbuka lepas terbuka lebar ya ada apa ketika lulus mau kerja itu bisa bersaing. Tapi kecuali kalau misalnya ada punya ladang sendiri Kasarnya bapak ini wis sugih. Amin. Dia lulus diambil alih ya. jadi gitu Pak Suroto ya. Jadi sekali lagi hati-hati ya. Iya. Jadi kami juga utama terima kasih ya gitu juga ya mudah-mudahan tetap kerjasama terus berlanjut kan ya semampu kami lah Pak Suroto. Gitu. Harapan kami ya mohon saling memahami kami kurang lebihnya sih kurangnya dan harapannya agar jadi sebenarnya maksudnya kita bisa lebih maksudnya polisi unggul Pak. Kami itu punya beban moral Pak Suroto karena kita sudah ada hubungan antara Universitas Kimia Polres katanya ini kalau bisa untuk MOU juga sebenarnya MOU begitu ketika kami sudah menyepakati apa yang permohonan dari Polres kan